Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada kesempatan kali ini bercerita mengenai betapa pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Kita sebagai manusia telah dikaruniai hal yang sangat besar, yang sangat hebat, yaitu akal. Maka dari itu, Allah ingin kita menggunakan akal kita agar bermanfaat. Salah satunya dengan cara menuntut ilmu. Dimulai dari firman Allah yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Di situ Allah bahkan memerintahkan Rasulullah SAW untuk belajar, yaitu belajar membaca. Dan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang dikatakan sebagai dalil terkuat, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka di sini diingatkan bahwa apakah sama antara orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar? Tentu saja tidak, karena kita tidak mungkin lahir dalam keadaan sudah pintar. Kalau kata para ulama, ilmu itu dibutuhkan oleh setiap muslim. Lebih dia butuhkan daripada makanan ketika dia lapar, lebih dia butuhkan daripada air dingin ketika dia haus, dan lebih dia butuhkan daripada tempat tidur ketika dia lelah. Karena ilmu ini akan mengawasi kita dan mengontrol kita, mana makanan yang boleh, mana minuman yang boleh, mana perbuatan yang harus dilakukan, dan mana pendapatan yang boleh kita dapatkan. Sehingga yang masuk dan yang kita dapatkan itu hanya hal-hal yang Allah ridhoi saja. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau berkata, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka Allah akan faqihkan untuknya. Jadi teman-teman, kalau kalian terdorong hatinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, lalu kalian memahami ilmu tersebut dan bahkan mengamalkannya, itu berarti Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kalian. Dan tentunya kita harus bersyukur akan hal itu. Ada orang yang subhanallah setiap hari dia lewat masjid, terdengar mikrofon ceramahnya, atau dia melewatkan khutbahnya dengan sengaja, khutbah Jumat dengan sengaja, handphonenya mudah sekali untuk membuka ceramah-ceramah tapi tidak pernah dibuka. Itu berarti Allah tidak memberikan taufiknya, karena Allah tahu hatinya orang itu memang tidak mau. Allah mengetahui kapan hati kita ingin melakukan ibadah. Walaupun sedikit, Allah tetap akan gerakan hati kita untuk itu. Ada sebuah cerita tentang Abu Yusuf radhiyallahu anhu, murid dari Abu Hanifah. Suatu ketika beliau diundang oleh khalifah untuk makan bersama. Beliau duduk di sebelah khalifah, di singgasananya, lalu dihidangkan makanannya. Makanan para raja, yaitu makanan yang mahal dan susah buatnya. Madu pilihan, kacang terbaik, keju, dan tepung gandum berkualitas, semuanya dicampur diaduk sedemikian rupa. Itu makanannya para raja. Lalu ketika Abu Yusuf melihat makanan tersebut, tiba-tiba beliau tersenyum, tertawa, dan matanya sambil berkaca-kaca. Lalu Khalifah bertanya kepada beliau, ada apa dengan Anda? Abu Yusuf pun menjawab, wahai Amirul Mukminin, waktu saya masih menuntut ilmu di majelisnya Abu Hanifah, saya sering dan terus-menerus datang ke majelisnya beliau. Suatu hari beliau memanggil saya, wahai Abu Yusuf, kemarilah. Lalu saya pun mendekat. Beliau mengatakan, kalau seandainya kamu istiqomah dengan caramu ini, kamu akan duduk bersama para raja dan kamu akan makan makanannya para raja itu. Subhanallah, Allah buktikan pada saya detik ini juga, wahai Amirul Mukminin, saya
sedang duduk berdua bersama Anda di singgasananya Khalifah, dan sedang makan makanannya Anda, dan semuanya karena ilmu itu. Maka dari itu kita bisa mengambil kesimpulan ya teman-teman, tanpa ilmu pengetahuan kita akan buta dengan sekitaran kita. Kita akan kesulitan menentukan arah mana yang benar dan mana yang salah. Oleh sebab itu, jangan pernah lelah, jangan pernah bahkan terpikirkan untuk berhenti menuntut ilmu. Demikian ceramah yang saya bawakan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.